Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Sampel, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Sampel. Ibadah Raya, GBI Sampel Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Sampel Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Sampel Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanggal 25 sampai 26 kita akan melakukan snow trip di Gunung Hotam. Ayo bergabung dan nikmati keseruan bermain salju bersama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Ruth. Mari meriahkan hari ulang tahun RI ke-80 dengan pertandingan bulu tangkis persahabatan ke-6. Sabtu 19 Juli 2025. Mulai jam 11 siang sampai jam 5 sore. Lokasi di Aglehawk Badminton Stadium, Bendigo. Tiket untuk peserta biayanya $25 dan penonton $15. Biaya tersebut sudah termasuk makan siang. Daftar sebelum 15 Juli 2025. Info lebih lanjut hubungi panitia. Sampai jumpa di lapangan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian Warta Gereja Sampel minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
angkat tangan, lambaikan tangannya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Amin. Saya sungguh bersuka cita hari ini. Ya, Bapak Ibu yang di online juga, kita semuanya mau siapkan hati kita hari ini. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita Bapa yang dahsyat, Bapa yang sungguh baik bagi kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita hari ini. Haleluya Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap kasih yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Tiada henti-hentinya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan bahwa hari ini, detik ini Tuhan, kami masih bisa menghirup udara yang segar. Kami percaya semua karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan sudah datang ke tempat ini. Kami datang dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau merasakan kehadirat Tuhan. Kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau berkenan ya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesai Tuhan, kami percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang pelayanan hari ini Tuhan. Supaya kami semua Tuhan boleh merasakan berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Senang sama-sama Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan hari ini Bapak Ibu. Haleluya Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu
Tuhan kecuali hanya Engkau ya Bapa yang baik. Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus Tuhan. Amin, Yesus. Amin Tuhan, dengar pujian kami Tuhan. Amin, Yesus. Amin, sama-sama kita katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Amin Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Amin Tuhan, selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, sekali lagi katakan mengasihimu, Bapa dan Rajaku, ya Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang sungguh baik, Kau Bapa yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pujilah nama-Mu. Oh Yesus, bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur Tuhan Yesus untuk segalanya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa yang baik, hari ini Tuhan kami percaya setiap kami yang letih lesu Tuhan sudah kuatkan kami. Setiap apapun ya Tuhan Yesus yang kami lewati dalam hari-hari kami Tuhan, kami percaya semua terjadi seturut atas kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Bila Roh Kudus, kami percaya tangan Tuhan saat ini mengurapi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan Tuhan Yesus untuk bersorak-sorai memuji muliakan nama-Mu. Haleluya, kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Yes, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian, betapa hebat berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Yes. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
Siapa yang percaya di sini Yesus jalan kebenaran? Amin. Haleluya. Lebih luar biasa lagi kita memuji nama Tuhan. Yes. Dia jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Yes, amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan, amin, kebenaran. Yes, jalan kehidupan, amin. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama angkat tangan kita, katakan. Glory haleluya. Glory haleluya, amin. Glory haleluya. Yes. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Kau sungguh Bapa yang dahsyat. Kau jalan kebenaran dan hidup ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang, Tuhan Yesus, mempersiapkan hati kami. Kami mau dengar Bapa yang baik, isi hati Tuhan saat ini Tuhan. Oh Yesus. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Anda telah terus mengikuti ibadah online dari GBI Ensemble Church Melbourne. Dan terima kasih untuk tim Praise Worship yang sudah memandu kita dalam pujian dan juga penyembahan. Dan sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Bapa kalau kami masih meresponnya dengan salah, kalau kami masih berpikiran dan juga masih khawatir serta takut Bapa. Tapi kami percaya biar hari demi hari kami terus didewasakan, kami terus diberikan kemampuan dan diberikan kekuatan untuk bisa lebih lagi Bapa menjadi murid Tuhan, menjadi yang taat dan juga menjadi yang setia. Di dalam nama Tuhan Kristus kami dimanapun sekarang ini berada, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Bicaralah kepada setiap daripada kami Bapa, tuntun kami Roh Kudus, berikan pengertian baru, berikan terus pemahaman yang baru, sehingga kami boleh terus diperbaharui dalam iman pengharapan kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dengan setia dan juga taat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini sertai dalam firman Tuhan hari ini. Ambil alih Bapa, dan kami percaya di Engkau semakin besar, hamba yang semakin tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Kristus, dimanapun anak Tuhan berada, sama-sama kita katakan amin. Shalom sekali lagi untuk semua Bapak, Ibu dan juga saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini yang menjadi tuntunan firman kita selama 2 bulan ini, semenjak di masa kenaikan Tuhan Yesus, kita terus diberikan pengertian mengenai Roh Kudus itu sendiri. Roh ketiga, pribadi yang ketiga ini merupakan yang terpenting juga selain Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan bagian terpenting dalam kehidupan orang Kristen. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita tidak akan bisa mengerti dan juga merenungkan apa firman Tuhan itu. Makanya Roh Kudus dicurahkan, dihembuskan buat setiap daripada anak-anaknya yang percaya, sehingga Roh Kudus itu sungguh-sungguh bisa mempunyai buah dan juga sungguh-sungguh bisa mengaktifkan karunia-karunia roh yang telah diberikan buat setiap daripada kita. Dan yang menjadi tuntunan firman Tuhan di minggu ini dari Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8, kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Nah, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpin, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan kita sudah belajar sekarang ini Bapak Ibu, bahwa sekali lagi bahwa karunia roh yang ada pada setiap daripada kita itu seperti saya mengibaratkan seperti aplikasi pada handphone, ya. Kalau handphone kita, gadget kita tanpa ada aplikasi telepon, aplikasi WhatsApp, aplikasi kemudian ada Safari atau Google Chrome, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Dan handphonenya akan menjadi barang mati. Tapi karena ada aplikasi itu, sehingga handphone bisa berguna. Nah, karunia roh itu seperti aplikasi itu, ya. Tuhan memberikannya kepada kita aplikasi-aplikasi itu, ya, karunia-karunia roh itu untuk apa? Supaya kita ini berfungsi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau cuma kita doang, ya, tanpa adanya aplikasi itu, misalnya dalam kehidupan kita, ya kan Bapak Ibu, tanpa ada tangan, tanpa ada kaki, mungkin kita nggak akan bisa makan, mungkin kita nggak akan bisa berjalan. Tapi dengan ada karunia roh, kita bisa mengerjakan apa yang menjadi visi misinya Tuhan dalam kehidupan kita di bumi ini. Nah, tanpa karunia roh, ya, kita nggak akan bisa apa-apa, ya, karena kita sadar bahwa sebagai orang percaya kita harus hidup menjadi manusia roh. Kita harus hidup untuk melakukan firman Tuhan, dan kita harus hidup,
itu berfungsi untuk apa? Menuntaskan amanat agung dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah baca dari Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8, dan kita percaya ada dua bagian, yaitu bagian pertama 4 karunia. Yang pertama yaitu bernubuat, melayani, mengajar, dan menasihati, berfungsi sebagai alat untuk kebangunan rohani dan jangkauan untuk keluar, Bapak Ibu. Nah, 3 roh berikutnya di bagian kedua yaitu memberi, memimpin, dan kemurahan, berfungsi untuk sebagai alat merawat atau memelihara jemaat. Nah, kalau kita mengerti ya sebagai identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, kalau kita sungguh-sungguh mengerti identitas kita, ya sudah tahu, sadar bahwa kita adalah anak Tuhan, nah barulah karunia roh ini bisa diaktifkan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak mengerti identitas kita sebagai anak Tuhan, karunia roh itu akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia, ya, karena karunia roh itu bukan tujuan, ya, dia alat yang Tuhan mau perlengkapi buat setiap daripada kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini, yaitu apa? Menjadi berkat bagi sesama, garam dan terang, ya kan? Menjadi dampak, Bapak Ibu. Jadi tentunya Tuhan memberikan Roh Kudus ini supaya mengaktifkan karunia-karunia yang telah diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Karena tanpa ada karunia Roh, kita mungkin hanya berkutat pada identitas saja, Bapak Ibu. Dan kalau cuma berkutat pada identitas, sama juga kita sama juga bertumbuh tapi nggak berbuah. Cuman enak dilihat tapi tidak bisa dirasakan, Bapak Ibu. Nah, itulah gunanya karunia roh dalam kehidupan kita. Nah, konsep tubuh Kristus sangat berkaitan dengan konsep panggilan individual dalam tubuh Kristus, mempunyai fungsi yang berbeda namun merupakan satu tubuh Kristus. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala, semuanya mempunyai fungsi masing-masing, Bapak Ibu. Tapi ada satu kesatuan, ya kan? Tentunya kalau tangan kanan sendiri nggak akan bisa berjalan, nggak akan ada fungsinya. Tapi karena dia menjadi satu dalam satu tubuh, ya, mengerjakan satu tujuan, yaitu apa? Bagaimana supaya kita bisa saling bekerja sama untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, 2 hal yang harus kita sadari dan kita lakukan dalam melakukan fungsi sebagai tubuh Kristus, yaitu mengenal diri dan panggilan. Yes, tanpa kita tahu mengenal diri kita sendiri, Bapak Ibu, mungkin panggilan itu akan menjadi suatu hal yang cuma lalu begitu saja. Tapi kalau kita mengenal diri kita bisa meresponi panggilan itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Apapun itu, karena kita percaya bahwa panggilan ini adalah satu jalan, ya, untuk kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mengenal diri dan panggilan, kita akan bahas satu persatu. Mengenal diri maksudnya apa? Membawa diri kita mendekat dan mendalam kepada Tuhan dalam satu persekutuan atau gereja. Kalau kita tahu bahwa saya orang Kristen, saya butuh pemuritan, saya butuh gereja, saya butuh ibadah, saya butuh terlebih lagi firman Tuhan untuk bisa apa? Mengisi kehidupan saya, sehingga kehidupan saya semakin apa? Bukan semakin bisa disombongkan, tapi semakin apa? Semakin saya bisa bertumbuh sehingga bisa berbuah yang manis. Nah, tanpa kita mengenal diri kita nggak akan tahu kekurangan kita di mana. Tapi kalau kita mengenal saya siapa, sering introspeksi diri, Bapak Ibu, sering melihat bahwa, sering mengevaluasi apa yang kurang. Oh, ternyata yang kurang adalah mungkin saya kurang mengasihi, saya kurang memberi. Nah, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau tentunya tidak gampang. Kita perlu melatih diri kita. Ya kan, Timotius mengatakan kita perlu melatih diri kita terus menerus, Bapak Ibu. Dan pemuritan itu adalah salah satunya. Nah, makanya kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal diri kita boleh belajar bagaimana dalam persekutuan, ya, dalam gereja kita boleh saling terus ditajamkan, Bapak Ibu. Itulah salah satu langkah kita boleh mengenal diri kita. Lewat apa? Persekutuan, lewat gereja, lewat komunitas anak Tuhan. Kemudian mengenal diri melatih buah karunia atau skill talenta yang diberikan kepada kita. Tadi saya bilang penajaman. Ya, mungkin ada teman-teman kita dalam konsel atau dalam persekutuan, dalam komunitas atau bahkan dalam gereja, rekan-rekan pelayanan, mungkin ada yang tidak
tidak mengenakan hati kita, atau yang memang mengejek atau yang menindas kita, tapi bagaimana kita boleh belajar untuk boleh bisa mengaktifkan karunia roh itu. Saya percaya masing-masing dari kita diberikan lebih daripada satu karunia roh, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mengerti dan juga mengenal diri kita. Yang ketiga adalah sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Tanpa pertobatan, Bapak Ibu, kita nggak akan bisa melakukan atau menjalankan apa yang Tuhan mau. Karena orang yang hidup dalam dosa pasti akan semakin jauh dengan Tuhan. Orang yang hidup tidak dalam pertobatan, dia akan semakin nyaman dalam dosa, dalam masa-masa yang memang bisa menjauhkan dia dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, sehingga apa? Kita semakin mengenal siapa kita, ya kan? Emang dosa itu enak, tapi akan membawa kita ke dalam maut, dalam penyiksaan, dalam penderitaan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita hidup dalam pertobatan, memang kelihatannya tidak enak, kelihatannya kok menderita, tapi kita akan menerima sukacita dan sejahtera yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, sehingga kita mengenal siapa diri kita. Amin. Kemudian tidak memaksakan karunia. Orang yang mengenal dirinya nggak akan mungkin memaksakan apa yang bukan menjadi karunia dia. Ya, orang yang mengenal dirinya tidak akan mungkin dia tiba-tiba semuanya, oke, saya bisa menyembuhkan, oke, saya mau memberi. Kalau memberi sih dipaksakan mungkin bagus juga, lumayan ya. Tapi kan tetap aja akan menjadi sia-sia. Karena dalam segala hal karunia pun harus perlu dilatih, Bapak Ibu. Karena tentunya kita masih daging, pasti berlawanan dengan daging. Nah, seperti dikatakan, jangan memaksakan karunia. Kalau memang karunia kita mulai tahu bahwa secara iman kita, oh karena saya adalah memberi, ya kan, pasti dalam setiap saat, waktu apapun, dia pasti akan memberi. Nah, itu bedanya. Kalau mungkin yang tidak mungkin dipaksakan, mungkin dia akan memberi, tapi dengan apa? Dengan hati yang jengkel, dengan berat hati, ya, itu bukan karunia. Karena karunia dari Tuhan itu pasti yang akan menggerakkan kita sesuai menjadi fungsinya dalam kehidupan kita. Kemudian lagi, jangan malas. Orang yang mengenal diri pasti tidak malas, Bapak Ibu. Ya, rajin apa? Latihan. Apa yang menjadi karuniamu? Dilatih terus. Kemudian jangan sombong. Ingat loh, karunia roh ini ada pada kita untuk apa? Membangun jemaat, untuk membangkitkan jemaat, untuk membuat jemaat lebih lagi semangat untuk mencari Tuhan. Memang pada masa kedewasaan kita nantinya mungkin mencari Tuhan itu akan menjadi hal biasa. Yang tidak biasa adalah bagaimana kita dicari oleh Tuhan. Makanya jangan sombong. Orang yang merendahkan diri akan diangkat Tuhan. Tuhan akan mengenal dia dan Tuhan akan mencari dia. Ada amin? Kemudian apa lagi? Mudah diarahkan. Yes. Jadi sekarang bukan hanya sekedar mau. Kalau mau, tapi kalau susah diarahkan, nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau mudah diarahkan, kiri ke kanan tetap lurus, maka dia akan bisa mengenal dirinya sendiri. Kemudian menyadari dan membangun setiap kekurangan. Yes, kalau orang yang mengenal diri bahwa ternyata saya kurangnya di pelayanan. Kenapa saya masih milih-milih pelayanan? Karena apa? Saya mungkin merasa harus mencari tempat yang nyaman. Ingat loh, gereja itu bukan untuk mencari kenyamanan. Ya, gereja itu adalah sebagaimana tempat kita untuk bertumbuh secara rohani. Ya kan, sehat secara mental, ya kan, apapun itu Bapak Ibu, kalau Roh Kudus ada dan kita mau mengenal diri kita, pasti akan lebih lancar, lebih enak. Makanya intim terus dengan Roh Kudus. Memang kelihatannya lebih enak, tapi tidak ada masalah dong. No, lebih enak dalam masalah pun kita berani menghadapinya. Maksudnya itu, dalam segi gesekan apapun kita lebih cepat mengerti dan lebih cepat nangkap. Itu lebih enaknya Bapak Ibu, kalau kita intim dengan Roh Kudus. Amin. Kemudian apa? Jangan pelit untuk berbagi. Orang yang mengenal dirinya, ya kan, mungkin sekarang saya sudah sampai tahap sebagai pelayan Tuhan. Jangan sungkan untuk berbagi.
Berbagi apa nih? Yuk berbagi untuk pengetahuan, berbagi semangat untuk orang-orang yang belum pelayanan, ya kan? Mungkin sekarang ini saya sudah masuk ke dalam mungkin leader, ya. Berbagi, harus mau berbagi. Dengan begitu kita sudah mengenal diri kita. Kemudian berikut adalah hidup sesuai dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Orang yang mengenal dirinya sebagai anak Tuhan, dia pasti akan terus menumbuhkan atau mengupgrade imannya, Bapak Ibu. Yes, ya, iman yang sesuai dengan fokus kita kepada Tuhan. Iman yang hanya tertuju kepada Tuhan. Karena kita ini hidup dengan iman, Bapak Ibu. Mungkin segala sesuatu sekarang ini kita melihat bahwa hal-hal yang masuk akal itu yang kita kerjakan. Tapi kalau dimensinya Tuhan, dimensinya surgawi, kita boleh melakukan hal-hal yang belum kita lihat. Tapi kita percaya, dengan iman percaya, kita boleh berjalan. Ya kan? Ingat, ada 3 yang luar biasa. Iman, harapan, dan kasih. Itu harus jadi satu kesatuan, Bapak Ibu. Kita punya iman, kita punya harapan, dan terlebih lagi kita punya kasih, maka itu terjadi sinkronisasi. Kita boleh mengenal diri kita siapa. Dan salah satu sudah lengkap, itu mengenal diri kita. Yang kedua, kita bicara kepada panggilan. Nah, kalau sudah dipilih dan juga dipanggil, yang pertama itu tidak mengeraskan hati dalam mengikuti sebuah panggilan. Kalau memang sudah diminta untuk pelayanan, jangan cari excuse, jangan cari alasan. Kalau sudah ada Roh Kudus menggerakkan untuk memberi, beri. Jangan excuse, jangan bela daging, ya, jangan bela perasaanmu. Kalau ada Roh Kudus bilang maafkan, maafkan. Jangan dikeraskan hatimu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih. Amin, amin ya. Kemudian untuk panggilan yang kedua itu bagaimana kita menggunakan karunia dengan rendah hati dan sukacita. Jadi orang yang punya karunia ini bukan untuk alat untuk sombong-sombong atau jago-jagoan diri, Bapak Ibu. Tapi karunia itu semakin kita sadar akan karunia kita, semakin kita sadar panggilan kita, semakin kita merendahkan hati, Bapak Ibu. Ya, dan lakukan itu semua dengan sukacita, jangan dengan yang terpaksa. Kemudian tetap fokus pada penggunaan karunia yang Tuhan berikan dalam segala situasi. Tadi saya bilang, kita ini masing-masing pribadi pasti akan dikasih karunia lebih daripada satu. Percaya dengan imanmu, minta Roh Kudus apa yang menjadi karunia untuk saya. Saya percaya kita bisa menjadi karunia yang memberi, karunia yang melayani, ya kan? Banyak, Bapak Ibu. Kita boleh percaya. Jadi kita boleh percaya dan juga boleh kita yakin. Ya, mungkin saya nggak bisa berbuat, ya, tapi kita bisa apa? Melayani. Mungkin saya nggak bisa melayani, tapi saya bisa mengajar. Ya, saya nggak bisa mengajar, tapi saya bisa menasehati. Saya punya karunia pengetahuan atau punya karunia untuk memberi. Ya, keren-keren nggak? Justru kalau kita bisa punya 7-7-nya, komplit lah. Ya, tapi maka Tuhan itu adil. Ke dalam setiap gereja mungkin ada yang tidak bisa melayani, tapi dia mengajar. Tapi dia tidak bisa mengajar, tapi dia bernubuat. Yes, Tuhan itu keren banget. Kemudian apa lagi? Jadi fokus ya pada penggunaan karunia yang Tuhan berikan dalam segala situasi. Ingat, untuk membangun, membangkitkan, dan juga memenangkan jiwa dimanapun kita berada. Itu gunanya kita diperlengkapi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, dan menghasilkan karunia Roh ini, sehingga aktif kita boleh terus bersama-sama untuk menuntaskan amanat agung, saling mendukung dan mengasihi dalam satu tubuh Kristus. Yes, tanpa kasih karunia ini akan menjadi sia-sia. Tapi karunia dengan kasih akan menjadi satu dinamo yang sangat besar. Ledakan, ya, ledakan iman, ledakan mukjizat yang terjadi sehingga banyak orang yang mengenal keselamatan, Bapak Ibu. Ada amin? Kemudian berani membayar harga dan pikul salib sesuai arahan Roh Kudus. Tadi saya bilang itu. Apapun panggilanmu sekarang, koresponi dengan hati yang sukacita, Bapak Ibu, ya. Lalu kerjakan dengan ketaatan. Dengan imanmu, iman yang ketaatan, ketaatan yang iman.
Ya kan? Ketaatan itu apa? Engkau berani sungguh-sungguh melakukan perintahnya Tuhan. Enggak lagi cuma melihat, oh ini supaya saya ini, enggak. Tapi kesadaran diri kita bahwa saya harus taat. Ingat, hasil dari ketaatan itu dahsyat Bapak Ibu. Ya. Banyak orang yang mungkin sekarang ini mau mengenal Tuhan, tapi yang luar biasa kalau kita dikenal oleh Tuhan. Dan apa? Obedience, ketaatan. Kemudian apa lagi? Melayani dengan benar dan tepat tanpa motivasi dan modus yang salah. Sekarang orang banyak yang mau melayani untuk apa? Mengisi waktu senggang. Mau melayani supaya apa? Supaya keluarga saya melihat saya lebih rohani. Saya mau melayani supaya apa? Mungkin supaya buat kebutuhan hidup. Salah. Ya. Kita mau memenuhi panggilan kita dalam segala apapun itu, dalam melayani, panggilan dalam keluarga sebagai suami, istri dan juga anak, kita harus sungguh-sungguh dengan motivasi yang murni, ya, tidak ada modus, ya, dan hati yang tulus untuk mengerjakan segala sesuatunya itu. Dan cuma bisa apa? Dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, diperlukan kesatuan hati. Yes, dalam satu tubuh Kristus ada kesatuan hati. Tanpa ada kesatuan hati, mungkin di tangan kiri saya kemana, kaki saya kemana, ya kan? Nggak sinkron. Harus ada sinkronisasi sehingga bisa kita mengerjakan bagian kita di bumi ini. Nah, anak Tuhan tidak mengejar panggilan, tapi panggilanlah yang mengejar kita. Kita bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Makanya diperlukan ketaatan. Ya. Apalagi lift up your life dikatakan. Ayo sungguh-sungguh kerjakan apa yang menjadi bagianmu dalam hidup ini. Jangan begitu-begitu aja. Jangan jadi yang biasa, jadi yang luar biasa dalam hidupmu. Mengerti tujuan dan fungsi dalam sebuah panggilan dan karunia yang diberikan. Yes. Kemudian apa? Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita semua ini yang sudah diberikan Roh Kudus harus menjadi manusia roh. Amin. Amin ya. Karakter, kemudian attitude, manner, itu yang harus dibangun. Dan mendekat kepada Tuhan selalu dan dalam di dalam Tuhan. Saya percaya biar hari ini kita semakin diberikan pengertian mengenai karunia roh ini. Tadi saya review sedikit, kita ada 7 karunia yang luar biasa yang boleh ada pada kita. Paulus mengatakan bahwa karunia ini untuk membangun, ya, sesama, untuk membangkitkan iman sesama. Untuk apa lagi? Untuk bisa meledakkan harapan yang luar biasa, sehingga kita bisa fokus dalam apa yang boleh menjadi panggilan kita dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan, menjadi saksinya Kristus, dan juga bisa apa? Kita bisa menuntaskan amanat agung dalam kehidupan ini. Jangan takut, jangan khawatir, dan terus berdoa, minta tuntunan Tuhan. Ya, karena karunia itu bukan sulap, harus terus dilatih dalam kehidupan kita. Makanya harus tetap taat sama apa yang namanya jadi perintah Tuhan, apa yang menjadi panggilan dalam kehidupan kita. Tetap fokus dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yes, understand your identity before you know your calling. Mengerti dulu identitas kita, baru kita mau menjalankan apa yang menjadi panggilan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar isi hatimu di sore hari ini Bapak. Biar setiap daripada kami terus diingatkan dan kami boleh terus mendalam di dalam firman Tuhan, di dalam setiap perintah-perintah Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengaktifkan karunia-karunia roh itu dalam kehidupan kami. Kami percaya biarlah karunia roh ini terus diperlengkapi dan terus semakin dibuat matang dalam kami, sehingga kami bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, berkati satu persatuan anakmu yang boleh hadir dan mengikuti ibadah yang dari awal tadi, dan kami percaya biar seminggu ke depan kami boleh sungguh-sungguh kuat di dalam iman kami boleh sungguh teguh di dalam pengharapan kami, dan kami boleh hidup dalam kasih-Nya Tuhan yang penuh dan juga sempurna. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami percaya biarlah yang sakit
disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang masih terikat boleh dipatahkan, dan juga yang masih dalam mencari jawaban atau menunggu jawaban doa terus diberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan juga berkati untuk seluruh Ensemble Church dimanapun kami berada, Melbourne, ya, di Australia dan juga di Indonesia, dan juga seluruh gereja-gereja di seluruh dunia. Ada satu kesatuan hati, ada satu kesatuan api yang boleh membakar, sehingga boleh terus Bapak, kami boleh bersatu menuntaskan amanat agung ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih, dan sekarang kami siap untuk menerima berkat-Nya Tuhan di minggu ini. Mari siapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat kasih karunia, kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menyertai kita dari saat ini sampai dengan Maranatha. Kristus datang kedua kalinya menjemput kita di awan dan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanggal 25 sampai 26 kita akan melakukan snow trip di Gunung Hotham. Ayo bergabung dan nikmati keseruan bermain salju bersama. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Ibu Ruth. Mari meriahkan hari ulang tahun RI ke-80 dengan pertandingan bulu tangkis persahabatan ke-6. Sabtu 19 Juli 2025, mulai jam 11 siang sampai jam 5 sore. Lokasi di Aglehawk Badminton Stadium, Bendigo. Tiket untuk peserta biayanya $25 dan penonton $15. Biaya tersebut sudah termasuk makan siang. Daftar sebelum 15 Juli 2025. Info lebih lanjut hubungi panitia. Sampai jumpa di lapangan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.